Halo semuanya, balik lagi dengan saya Budi Mandra Rahab. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang kinetika reaksi enzimatis. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang kinetika reaksi dan neraca massa dengan reaksi kimia. Tetapi di sini saya akan sebetulnya ada inti dari video ini. Nanti kita akan mendapatkan dua buah persamaan, yang mana dua buah persamaan ini nanti akan digunakan untuk menurunkan persamaan Michaelis-Menten seperti itu ya. Oke, sebagai pengantar saya ingin menjelaskan tentang reaktor batch dan juga bagaimanakah memodelkan ya persamaan dari reaktor batch itu sendiri. Misalnya gini, kemarin saya sudah membahas atau video sebelumnya saya sudah membahas tentang proses produksi glukosa dari bahan-bahan biomass feedstock dengan menggunakan enzim, yaitu enzimnya namanya adalah selulase. Ya, misalnya gini, saya punya tangki atau ada reaktor di sini ya, tangki berpengaduk reaktor. Nah, saya set di sini si reaktor ini mode operasinya adalah mode operasi batch. Ya, di sini dilakukan dengan mode operasi batch. Artinya apa sih mode operasi batch? Jadi mode operasi batch ini misalnya saya mau mereaksikan antara biomasa dengan enzimnya untuk menghasilkan produk. Oke, si biomasa sama enzim itu langsung dimasukkan, kemudian selama berlangsungnya suatu reaksi tidak ada biomasa, tidak ada enzim yang diinputkan lagi gitu. Kemudian tidak ada produk yang dikeluarkan gitu ya. Jadi tidak ada inputnya, input tambahan, kemudian tidak ada output yang dikeluarkan selama proses itu berlangsung. Itu adalah mode operasi batch. Oke, sebagai substrat, misalnya di sini saya tadi ada delignified, ya, delignified biomass feedstock. Nah, kemudian untuk di sini saya tambahkan selulase. Nanti dia akan menghasilkan glukos. Nah, di sini biasa ditambahkan bisa menggunakan buffer ataupun menggunakan distilled water. Kenapa buffer ini ditambahkan? Karena karena selama proses ini berlangsung ya, mungkin si pH-nya itu akan berubah gitu ya, pH tersebut akan berubah, maka dari itu untuk mempertahankan pH di dalam cairan ini, cairan hidrolisis ini, maka dari itu ditambahkan buffer. Jadi cairannya itu, pelarutnya itu bukan distilled water tetapi buffer. Tetapi gini, kalau misalnya si reaktornya itu sudah dilengkapi dengan controlling sistemnya ya, jadi tidak perlu menggunakan buffer, ya udah menggunakan distilled water saja, nanti akan ada controlling pH dengan sendirinya di dalam reaktor tersebut. Sudah dipasang controlling sistemnya maksudnya ya. Di sini misalnya ada buffer atau distilled water. Nah, sekarang bagaimanakah cara untuk menggambarkan proses dalam reaktor batch ini ya? Oke, kita turunkan persamaannya dengan menggunakan konsep dasar dari neraca massa. Ya, di sini ada atau konsep dasar atau persamaan umum dari neraca massa ya. Misalnya gini. Di sini untuk persamaan umum neraca massa rumusnya adalah massa yang terakumulasi kemudian sama dengan massa yang masuk ya atau inputnya dikurangi yang keluar ya, massa yang keluar output. Nah, di sini ada ditambah dengan massa yang terproduksi karena adanya reaksi atau massa yang terproduksi karena adanya reaksi. Di sini ada saya tulis produksi karena reaksi. Oke. Untuk akumulasi sendiri ya, akumulasi sendiri berarti di situ terjadi perubahan ya, perubahan suatu komponen tertentu. Dalam hal ini satuannya adalah konsentrasi atau satuannya adalah mol ya. Seiring dengan berjalannya waktu, sehingga persamaan untuk akumulasi ini ditulis dalam persamaan diferensial. Kita tuliskan D NI. N itu adalah satuannya mol untuk komponen I seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ada perubahan mol dari si komponen I seiring dengan bertambahnya atau berjalannya waktu. Nah,
Itu untuk akumulasi. Di sini terjadi akumulasi di reaktor batch. Tetapi untuk input dan outputnya itu tidak ada, sehingga di sini 0. Untuk reaktor batch kan nggak ada inputnya ya, nggak ada input, kemudian tidak ada output juga, sehingga kita tulis bahwa nilai input dan outputnya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang terproduksinya ini, karena adanya reaksi, kita simbolkan sebagai nilai RI, ya, koordinat reaksinya dikalikan dengan nilai V-nya. Sehingga saya tulis sebagai RI dikalikan dengan nilai V. RI atau laju reaksi dikalikan dengan nilai V-nya. Nah, oke, kita jabarkan si mol ini sendiri. Mol itu kita tahu bahwa nilai mol itu sama dengan konsentrasi dikalikan dengan volume, ya. Konsentrasi dikalikan dengan volume. Sehingga saya tulis di sini D, kemudian di sini CI dikalikan dengan volumenya dibagi dengan DT sama dengan RI dikalikan dengan volume. Karena selama berlangsung volumenya itu kita asumsikan bahwa dia tetap, sehingga nilai V ini ya nggak berubah nih, nggak berubah seiring dengan berjalan waktu, berarti dia sebagai konstanta saja. Dalam persamaan diferensial, si V ini kita bisa keluarkan, sehingga V dCi per dt sama dengan RI dikalikan dengan V. Ini ada V, kita coret ya, V-nya kita coret, sehingga di sini ada dCi per dt sama dengan nilai RI. Nah, silakan jika kalian ingin menulis dulu catatan ini ya, yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sampaikan, silakan ditulis dulu. Nah, karena di habis ini saya akan hapus semuanya ya. Setelah kita mengetahui dari persamaan neraca massal untuk reaktor batch ya, langkah selanjutnya adalah kita tulis dulu di sini persamaan reaksi, karena case-nya kita adalah reaksi enzimatis. Kita tuliskan persamaan reaksi enzimatis yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya saya sudah menuliskan bahwa nilai delta konsentrasi S, konsentrasi substrat ditambah dengan enzim, dia akan menghasilkan di sini reaksi bolak-balik ya. Di sini ada nilai ES, kemudian di sini ada P ditambah dengan E. Nah, kita tahu bersama di sini ada pasti untuk reaksi ini dia memiliki konstanta laju reaksi. Di sini ada konstanta laju reaksi 1. Di sini karena reaksinya bolak-balik, ada yang ke kanan, berarti yang ke kiri kita simbolkan min 1. Di sini adalah K2 ya. Seperti itu. Nah, dari persamaan umum ini kita breakdown menjadi reaksi-reaksi elementernya ya, satu-satu ya. Di sini misalnya konsentrasi S, E, kemudian di sini ada K1, di sini ES. Nah, bagaimanakah persamaan dari laju reaksinya? Di sini persamaan laju reaksinya itu sama dengan K1 dikalikan dengan ini ya, S dikalikan dengan E. Nah, di sini S dikalikan dengan E. Karena reaksinya merupakan reaksi elementer, kita asumsikan bahwa koefisien reaksinya itu sama dengan order reaksinya. Sehingga di sini 1 dan 1. Nah, kemudian untuk reaksi yang selanjutnya di sini ada ES ya, yang ke arah kiri reaksinya. Kemudian di sini K-1, di sini S, di sini E. Ya, sehingga ini R1 ya. Di sini R2 sama dengan K-1 dikalikan dengan nilai ES-nya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada nilai ES. Di sini ada K2. Nah, ini produk dan enzimnya ya. Sini R3 sama dengan K2 dikalikan dengan nilai ES-nya. Oke. Jadi ini adalah persamaannya, persamaan laju reaksi dari masing-masing reaksi ya, dari persamaan umum yang panjang ini. Sekarang kita balik lagi ke reaktor batch tadi ya, persamaannya. Tadi ada persamaannya dCi per dt itu sama dengan nilai RI. Nah, yang pertama kita ingin menentukan perubahan dari nilai ES seiring dengan berjalannya waktu, sehingga kita tulis dCi-nya, C-nya diganti dengan ES, berarti di sini ES dibagi dengan dt sama dengan nilai RI. Sekarang RI. Nah, di sini ada ES dan ES.
ES di persamaan pertama dia bertindak sebagai produk, persamaan kedua substrat, persamaan ketiga substrat. Kalau produk, tandanya si R-nya itu bertanda negatif. Bertanda positif karena dia menghasilkan atau dia membentuk produk. Sedangkan kalau reaktan, ya, posisinya ada di reaktan karena dia mengkonsumsi, berarti tandanya adalah negatif. Ya, berarti di sini R1 tandanya positif. Berarti R1 ini untuk RI ya. Kemudian dikurangi karena dia ada di reaktannya, berarti R2 dikurangi di reaktannya, di sini R3. Sehingga kita tuliskan persamaannya menjadi K1 S, kemudian di sini E dikurangi K-1 ES dikurangi K2 ES. Nah, ini adalah persamaan dari DES per DT. Sekarang ada satu lagi, yaitu DP per DT. Nah, DP per DT di persamaan pertama, dia tidak ada kan? P nggak ada. Di sini ada nggak? Nggak ada kan? Nah, yang ada itu adanya di sini persamaan ketiga, tapi dia di posisinya di produk, sehingga nilainya tandanya positif si R3-nya. Sini R3 itu sama dengan K2 dikalikan dengan ES. Ini nilai P-nya. Oke, ini saya tulis persamaan pertama, di sini saya tulis persamaan kedua. Nah, jadi dua persamaan ini nanti kita akan gunakan untuk menurunkan ya persamaan Michaelis-Menten. Jadi seperti itu. Jadi silakan ditulis dulu, dipelajari untuk persamaan-persamaan ini ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimanakah menurunkan persamaan laju atau kinetika laju dari Michaelis-Menten itu sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video yang keempat dari saya. Silakan dilanjutkan untuk video yang selanjutnya. Terima kasih.